Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Bakaswara dari anggota kelompok perkembangan bisnis yang mengambil perusahaan Grab, yang mana nama kelompok kami adalah kelompok Baper, yang artinya barisan pengikut Rasulullah. Nah, di sini saya akan menjelaskan siapa saja anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dafa Al-Isra dengan NIM F1E119040. Yang kedua ada Rickbird Bernardo Hasanapan, yang mana NIM-nya adalah F1E119053. Dan yang ketiga ada Mutia Ramadhani, yang mana NIM-nya F1E119100. Dan yang keempat itu saya sendiri, Bayu Bakaswara, dengan NIM F1E119113. Baiklah, daripada berlama-lama, selanjutnya slide kedua akan dijelaskan oleh Mutia Ramadhani. Kepada Mutia, saya persilahkan. Baik, Grab atau yang sebelumnya dikenal sebagai Grab Taxi adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Singapura yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di 6 negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan seantero Asia Tenggara. Grab merupakan platform pemesanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara. Grab bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada tahun 2012 yang kemudian mengembangkan platform produknya termasuk layanan pemesanan mobil sewaan dan ojek. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mutia Ramadhani atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dafa Al-Isra. Kepada Saudara Dafa Al-Isra, saya persilahkan. Perkembangan perusahaan Grab. Grab memaparkan perkembangan bisnisnya di mana Grab mencatat pertumbuhan layanan GrabCar dan GrabBike yang luar biasa, terutama di Indonesia. Pada semester pertama 2016, sejak Grab melakukan rebrand sebagai platform penyedia layanan pemesanan kendaraan terlengkap di bulan Januari lalu. Perkembangan bisnis yang dicapai pada semester pertama 2016 sebagai berikut. GrabCar dan GrabBike di Indonesia tumbuh lebih dari 250 kali sejak pertengahan 2015. Sampai kini, layanan penyewaan mobil pribadi dan ojek online menjadi bagian besar dari bisnis Grab secara keseluruhan, yang juga meliputi pemesanan taksi dan layanan kurir. Teknologi mesin learning dan kemampuan analitik data Grab yang mumpuni telah menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang signifikan dan memungkinkan efisiensi secara besar-besaran dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada tahun 2016, layanan GrabBike di Indonesia telah tumbuh 300%. Seraya melakukan pengurangan subsidi untuk tiap perjalanan yang telah diselesaikan sebesar 50%, di mana hal ini menunjukkan tingginya keterlibatan dan keterlekatan pengguna pada platform multi layanan Grab. Lebih dari 1 dari 4 pengguna aktif bulanan Grab di Indonesia menggunakan lebih dari 1 layanan Grab. Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan seluruh platform. Grab secara khusus memfokuskan bisnisnya di Jakarta, yang didiami oleh lebih dari 30 juta penduduk, di mana Grab memberikan layanan ojek, penyewaan mobil pribadi, dan pemesanan taksi online. Grab juga berencana untuk melakukan ekspansi platform multilayanannya ke lebih dari 8 megacity di luar kota Jakarta. Dengan total populasi sebesar 38 juta, Indonesia merupakan negara keempat terbesar dari segi populasi, dengan total penduduk lebih dari 250 juta. Grab menawarkan pilihan layanan pemesanan kendaraan terbanyak di sebagian besar pasar di Asia Tenggara.
yang telah diunduh lebih dari 17 juta perangkat dan 320.000 pengemudi di 30 kota seluruh Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Terima kasih Saudara Dapa yang telah menjelaskan slide 3, 4, dan 5. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang perkembangan fitur-fitur dari tahun ke tahun yang terjadi pada Grab, serta saya akan menjelaskan contoh nyata mengapa Grab menggunakan konsep B2B dan B2C. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan fitur, yang mana di tahun 2015, fitur Grab pada tahun 2015 hingga 2017 itu hanya difokuskan pada Grab Bike dan Grab Car. Dan sejak tahun 2018, Grab mulai memperbarui fitur-fiturnya dengan menambah layanan pembelian tiket, layanan kesehatan. Dan di 2020 itu terdapat layanan Grab Bike, Grab Car, Grab Express, Grab Mart, layanan pembelian tiket, dan layanan kesehatan. Dan di tahun 2021 hingga sekarang, itu Grab memiliki fitur Grab Bike, Grab Car, Grab Express, Grab Mart, Grab Jasa Titip atau Grab Just Tip, layanan pembelian, layanan tiket, layanan kesehatan, layanan keuangan, layanan isi ulang, dan layanan-layanan lainnya. Nah, di sini penerapan konsep bisnis. Perusahaan Grab menerapkan konsep bisnis to business atau B2B dan business to consumer atau B2C. Perusahaan Grab menyediakan layanan atau jasa berupa Grab Bike dan Grab Car, Grab Food, Grab Express, Grab Mart, dan Grab Just Tip, serta layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi Grab. Ini adalah contoh nyata Grab menerapkan konsep B2B, yang mana konsep B2B ini digunakan untuk memberikan jasa pelayanan kepada organisasi, perusahaan, maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut untuk mempermudah seperti pelayanan transportasi tadi, yang mana sebelumnya kita melihat banyak kendala seperti kendala dalam keamanan bertransportasi, menghemat biaya, atau menghemat waktu yang seharusnya waktu itu bisa sebentar menjadi lama, biaya yang seharusnya murah menjadi mahal. Nah, dengan penerapan konsep ini, Grab mengangkat juga bisnis perusahaannya melalui rebrand yang telah unggul di tahun-tahun sebelumnya. Dan dari konsep B2C, nah UMKM dan e-commerce yang terdaftar atau menggunakan layanan-layanan pada aplikasi Grab, karena dia dapat menjual produk ataupun jasa kepada konsumen yang menggunakan layanan e-commerce tersebut atau ingin membeli produk atau jasa pada UMKM yang telah terdapat atau kerjasama dengan aplikasi Grab, termasuk e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan beberapa e-commerce belanja online lainnya. Nah, menggunakan jasa pengantaran yang telah disediakan di dalam aplikasi Grab tersebut, dan mereka juga menyediakan atau menggunakan layanan keuangan seperti asuransi dan membayar via OVO maupun Alfamart, Indomart, dan pelayanan yang digunakan oleh e-commerce tersebut adalah Grab Express dan Grab Just Tip, serta membayar asuransi juga bisa melalui Grab. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami tentang penerapan konsep bisnis dan contoh nyata yang mana digunakan di dalam aplikasi Grab tersebut
agar dapat membantu perekonomian Indonesia, apalagi di masa pandemi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar bawah. Sekian, terima kasih.